Terima kasih sudah menemani saya sore hari ini. Sampai berjumpa lagi. Tim berjibaku dan bertarung demi merebut tiket ke Liga Super. Highlights Playoff Liga Primer Indonesia. Nah, pecinta galeri sepak bola Indonesia, masih bareng kami Diara Disti dan juga komunitas United Indonesia. Kalau tadi kita udah tanya ya, dari United Legends siapa aja yang datang, mereka udah pasti bisa jawab. Tapi dengan lawannya dari Indonesia Reds, nah ayo tahu nggak? Karena kalau saya sih tahu. Coba ditanya udah tahu. Hebat. Tapi memang benar-benar karena pemainnya kalau yang saya tahu sih mantan-mantan dari Primavera dan juga Persija ya. Kamu udah jawab tadi apa? Elia Boy, Bambang Pungkas, Kurniawan, Hendo Kertiko, Kurnia Sandi. Ternyata mereka tetap ya darahnya Indonesia, biarpun mereka. Coba kasih yelnya lagi dong sekali lagi yang udah disiapin untuk MU Legend. United, we love United. Nah itu tadi yel-yelnya, tapi jangan lupa juga ya Indonesia Rayanya juga ya. Nanti tetap nomor 1 ya. Ya. Itu dia pecinta galeri sepak bola. Saya cinta deh sama komunitas ini. Liga yang satu sejatinya adalah harapan seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Namun menyatukan minyak dan air memang tak semudah itu. Salah satu harus dikorbankan, dan Kongres PSSI akhirnya menyepakati Liga Super sebagai Liga Indonesia. Liga yang jauh lebih sehat juga lebih kompetitif. Namun tetap dengan harapan bahwa kekurangan-kekurangan seperti bobroknya sistem, penyogokan wasit, pemenuhan hak pesepak bola, dan masalah-masalah lain bisa perlahan diperbaiki. Untuk masuk Liga Super, peserta Liga Primer pun dibagi menjadi 2 grup untuk menentukan 4 tim terbaik yang akan masuk Liga Super. Arema IPL, Persija IPL, Persebaya 1927, Persema, dan Persibo tak lolos karena dianggap tak memenuhi syarat Unifiskal Liga. Juga dianggap melakukan pelanggaran teknis. Berkandang di Jepara dan Yogyakarta, 2 tim terbaik grup akan saling berhadapan. Pemenangnya akan berhadapan dengan juara IPL musim lalu, sekaligus pencetak rekor di AFC Cup, tim Semen Padang. Tampil di depan ribuan pendukungnya di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, tim tuan rumah gagal memenuhi ambisinya untuk meraih poin penuh pada laga kedua Playoff Indonesia Premier League. Persijap Jepara ditahan Impang Produta FC 1-1. Babak pertama tim tuan rumah langsung mengambil inisiatif penyerangan. Pada menit ke-15, Persijap mendapatkan peluang melalui kaptennya Evaldo Silva menyambut tendangan sudut dari Murwanto. Sayang, sundulannya masih dapat ditepis penjaga gawang Denis Ramano. Tim tamu Produta FC memberi perlawanan, memanfaatkan bola mati tendangan Agus Pranoto masih bisa ditangkap kiper Joko Ribowo. Di menit 23, tim tamu Produta FC membuat penonton tuan rumah tercengang setelah sundulan bola George Carstens masuk ke jala Persijap. Skor 0-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, tim tuan rumah Persijap Jepara tak kendur melakukan serangan. Namun baru di menit 83 penonton Persijap bisa bersorak. Nur Hadi akhirnya berhasil menjebol gawang Produta FC. Di akhir injury time, permainan sempat terhenti selama 5 menit. Pemain dari kedua tim terlibat adu mulut dan saling dorong, hingga wasit M. Andik terpaksa menghentikan permainan.
Setelah berunding, permainan kembali dilanjutkan. Skor 1-1 tetap bertahan hingga pertandingan usai. Berselang, Persijap langsung tampil terengginas. Persijap Jepara berhasil menang telak atas PSLS Lok Sumawe dengan skor 5-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara Kamis sore. Bermain di hadapan ribuan pendukungnya, tim Persijap Jepara langsung mengambil inisiatif penyerangan. Namun baru pada menit ke-42, pemain pengganti Nur Hadi berhasil menggetar jala gawang PSLS Lok Sumawe. Hingga wasit membunyikan peluit, tanda pertandingan babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk Persijap tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Persijap Jepara tidak mengendurkan permainan. Terbukti pada menit ke-55 kembali Nur Hadi mencatatkan namanya di papan skor. Menit ke-69 giliran Julio Alcorce yang menjebol gawang PSLS setelah menerima umpan dari Nur Hadi dan diselesaikan dengan tendangan kaki kanannya. Skor 3-0 untuk Persijap. Menit 88 Julio Alcorce kembali mencetak gol keduanya. Pada masa injury time menit ke-92, Nur Hadi mencetak hat-trick. Skor 5-0 bertahan untuk keunggulan Persijap Jepara. PSM Makassar gagal memenuhi ambisinya untuk meraih poin penuh dalam laga perdananya melawan Produta FC pada kompetisi Play-off Liga Indonesia Premier League setelah kalah 0-1 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Setelah kick-off, tim PSM Makassar mengambil inisiatif penyerangan. Beberapa serangan yang dibangun dari lini tengah selalu kandas di barisan pertahanan Produta. Beberapa peluang dari kedua tim tercipta, namun hingga babak pertama selesai, skor 0-0 tetap bertahan. Memasuki babak kedua, jual beli serangan kembali dilakukan oleh kedua tim. Namun baru pada menit 86 Produta FC berhasil merubah skor. Tembakan bola mati Gozali M. Siregar disambut dengan sentuhan kepala Nurs Carlons. Hingga wasit Heri Ali meniup peluit panjang, skor 1-0 bertahan untuk kemenangan Produta FC. Lebih jauh tentang Yabes Roni Malaifani, mutiara dari Alor Nusa Tenggara Timur. Tetaplah di Galeri Sepak Bola Indonesia. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol bersama komunitas United Indonesia, sekarang kami dia mau langsung ngobrol bersama Panitia, yaitu promotor yang mendatangkan United Legends. Nah, ini kan banyak sekali sebenarnya yang pengen saya tanyain. Cuman kalau yang pertama sih, ya tahu lah ya, kita beberapa tahun yang lalu itu kan Manchester United akan datang ke Indonesia tapi nggak jadi, ya kan, karena beberapa hal. Nah, ini sekarang yang datang Legend, apakah memang untuk mengobati rasa rindunya fans atau bagaimana? Siapa yang akan menjawab? Salah satunya memang itu, dan memang pemain yang dibawa dari FC Pro juga pemain-pemain yang baru, beberapa yang baru mulai pensiun tahun lalu, jadi bukan terlalu tua-tua juga. Jadi legend itu artinya mereka punya prestasi yang luar biasa, tapi bukan berarti usia mereka cukup tua gitu, nggak seperti itu ya. Harapannya sendiri seperti apa sih dari United sendiri? Apapun yang terjadi, siapapun yang menang, dua-duanya tim yang kita cintai, dan dua-duanya mudah-mudahan menampilkan permainan yang bagus dan bisa diterima oleh penonton Indonesia. Selain untuk menghibur, juga untuk pelajaran untuk Indonesia sendiri ya. Oke, kalau gitu sukses untuk acaranya. Semoga nanti MU datang beneran ke sini, nggak cuma legendnya gitu yang datang ke sini ya. Oh iya dong, kan nggak cuma legendnya, nanti datang beneran semuanya ke sini. Oke, sekarang berarti waktunya saya untuk pamit. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus saksikan Galeri Sepak Bola Indonesia, tentu saja setiap Sabtu dan Minggu jam 12.45. Dimana lagi kalau bukan di
lucu. Bye. I remember what you wore on the first day. You came into my life and I thought, hey, you know, this could be something. Titel AFF Cup Under-19 juga lolosnya Garuda Jaya ke putaran final AFC Cup 2014 telah tercatat manis dalam memori jutaan pencinta merah putih. Sontak ke-23 anggota skuad merah putih belia tampil ke muka sebagai idola baru rakyat Indonesia. Tak terkecuali bagi Yabes Roni Malaifani. Saat golnya ke gawang Filipina mengubah hidupnya dalam semalam. Satu gol yang menginspirasi Nusa Tenggara Timur, terlebih bagi Pulau Alor, tanah tempat lahir penyerang bernomor 31 itu. Kesempatan langka bagi seorang putra Alor NTT untuk bisa mengenakan kostum tim nasional Indonesia adalah anugerah bagi Yabes Roni Malaifani. Maka, kedatangan kembali pemuda kelahiran 6 Februari itu ke rumah menjadi saat yang paling ditunggu puluhan ribu masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tak seperti biasanya, pagi itu Bandara Udara El Tari Kupang dipadati mereka yang ingin menyambut dan melihat langsung sosok sang idola baru. Konvoi arakan keliling ibu kota NTT digelar sebagai apresiasi atas prestasi yang diraih sang putra daerah. Keseluruh warga keluar rumah, menunggu di pinggiran jalan raya, memberi selamat dan mengeluhkan kehadiran pemain yang akrab dipanggil Besto. Waktu 15 menit yang biasa dibutuhkan untuk bisa sampai ke tengah kota, kali ini memanjang hingga 3 jam lamanya. Konvoi sepanjang 1 km berakhir di Novanto Center sebagai fasilitator talent scouting coach Indra Safri hingga Nusa Tenggara Timur, di mana bakat Yabes Roni Malaifani ditemukan. Ya, saya rasa bahagia sekali karena masyarakat NTT begitu gembira menyambut kedatangan saya, karena saya sudah bisa membawa nama NTT di ajang sepak bola di nasional. Saya harapkan dengan adanya Yabes ini timbul adanya suatu Yabes-Yabes yang baru yang di NTT, karena Yabes bisa memberikan suatu nuansa baru bagi kehidupan olahraga anak muda yang ada di NTT. Rangkaian acara berlanjut keesokan harinya di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Waktu khusus disediakan sang kepala daerah untuk memberi apresiasi kepada putra daerah asal Moru Alor. Bersama juga segala penasehat khas orang tua kepada anaknya. Berikut tabungan untuk pendidikan dan karir Yabes di masa depan. Keriaan bertambah semarak ketika untuk kali pertama Yabes Roni Malaifani menjejak kembali Pulau Alor setelah 4 bulan lamanya mengikuti pemusatan latihan di bawah asuhan coach Indra Safri. Pemandangan serupa tergambar juga di Bandar Udara Mali. Semua warga tumpah ruah memadati jalan utama Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor, menyusur arah hingga tengah kota Kenari. Arak-arakan singgah lebih dulu di rumah kediaman Bapak Arifin Panara, pelatih klub Putra Kenari yang turut berjasa mengantar karir pengidola Ronaldinho hingga Gelora Bung Karno. Kedatangan kembali siswa SMA 1 Negeri Kalabahi diterima langsung Bupati Alor di rumah jabatan. Pengalungan kain tenun ikat corak khas Alor jadi simbol penerimaan tamu spesial.
segala lapis aktor penyokong karir Yabes turut hadir menyambut. Mulai dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalabahi hingga pelatih klub Putra Kenari yang menaungi pemuda berusia 18 tahun itu turut memberi apresiasi. Dia harus tetap merendah begitu, karena yang dia miliki sekarang ini itu kan semua berkat dari Tuhan dan kerja keras dia begitu. Jadi dia tidak harus sombong, tetapi dia tetap merendah.